Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Gustidero dari kelas Rekayasa Hidrologi. Saya ingin mempresentasikan modul 3 yang berisi tentang alat penakar curah hujan. Sebelum kita membahas tentang alat penakar curah hujan dan berbagai macamnya, kita harus mengetahui dulu apa itu hujan atau presitipasi. Presitipasi merupakan curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dari laut. Presitipasi itu dibagi menjadi 3. Apa aja? Yang pertama itu ada presitipasi. Apa sih presitipasi konektif? Jadi, presipitasi konektif merupakan presipitasi yang disebabkan oleh naiknya udara panas. Nah, selanjutnya itu ada presitipasi siklonik. Presitipasi siklonik? Presitipasi siklonik merupakan presipitasi yang berasal dari naiknya udara yang terpusatkan dalam daerah dengan tekanan yang rendah. Yang terakhir itu ada presitipasi orografi. Presitipasi ini disebabkan oleh udara yang naik terhalang oleh rintangan-rintangan. Contohnya itu terhalang oleh gunung-gunung. Kita mengetahui sedikit tentang presitipasi atau hujan, kita bisa lanjut untuk membahas tentang alat penakar hujan. Apa sih alat penakar curah hujan? Nah, alat ini itu berfungsi untuk mengukur banyaknya dan intensitas hujan yang turun pada permukaan datar tanpa memperhatikan adanya infiltrasi, pengairan, dan penguapan. Nah, dari kegunaannya itu, si alat penakar curah hujan ini memiliki 2 jenis. Itu ada alat penakar curah hujan yang biasa atau manual, dan ada alat penakar curah hujan otomatis atau automatic. Nah, alat penakar hujan manual atau biasa itu merupakan alat penakar yang terdiri dari corong, botol penampung air, dan pipa. Alat ini itu mempunyai kekurangan. Kekurangannya itu adanya kemungkinan si tabungnya ini isinya itu meluap saat airnya itu terlalu banyak atau saat hujannya itu deras banget. Lalu intensitasnya tidak bisa didapat dengan merata-ratakan jumlah hujan dalam satu hari 24 jam. Syarat penempatan alat ini itu harus diletakkan di tempat yang bebas halangan. Lalu mulut penakar diletakkan lebih dari 120 cm dari permukaan tanah. Alat pengukur hujan ini tidak dapat diletakkan pada tepi atau di atas bukit. Alat penakar curah hujan si manual atau biasa ini punya banyak banget jenis atau tipenya gitu. Nah, di sini kita akan bahas itu tipe observatorium. Tipe observatorium ini merupakan penakar hujan manual yang menggunakan gelas ukur untuk mengukur air hujan. Ini yang paling sering digunakan di Indonesia, jadi hampir dibilang itu merupakan standar yang ada di Indonesia. Tipe ini juga punya kelebihan. Kelebihannya itu mudah dipasang, mudah dioperasikan, dan pemeliharaannya juga mudah. Di samping alat ini punya kelebihan, pastinya juga punya kekurangan kan? Nah, kekurangannya itu apa aja sih? Data yang didapat hanya untuk jumlah curah hujan selama periode 24 jam saja. Lalu, beresiko juga adanya kerusakan gelas dan adanya pula resiko kesalahan saat membaca skala. Dan ada pula resiko kesalahan saat pembacaan. Di slide ini itu menunjukkan gambar dari alat curah hujan manual atau biasa yang bertipe observatorium. Yang sebelah kanan itu merupakan gambar rangkanya, sedangkan yang sebelah kiri itu yang aslinya yang di lapangan. Kita membahas alat curah hujan automatic atau otomatis. Alat ini merupakan alat penakar hujan yang mekanisme pencatatan hujannya bersifat otomatis atau perlu dilihat atau dihitung secara manual. Dia udah ada rekamannya yang bisa tinggal kita lihat aja. Dengan adanya alat ini, kita dapat mengukur curah hujan yang tinggi maupun rendah. Di sini juga udah terdapat gambarnya, ada 2. Di slide ini sudah ditampilkan 2 jenis atau tipe dari alat penakar curah hujan otomatis. Sebelah kanan saya merupakan jenis dari alat penakar curah hujan, yaitu tipping bucket rain gauge. Sedangkan di sebelah kirinya itu merupakan jenis weighing bucket rain gauge. Nah, di sini itu yang kita bahas itu cuma 2 aja ya. Pertama kita akan bahas adalah yang sebelah kiri, yaitu weighing bucket rain gauge. Alat ini itu terdiri dari corong penangkap air hujan yang ditempatkan di atas ember penampung air hujan yang terletak di atas timbangan.
yang dilengkapi dengan alat pencatat otomatis. Selanjutnya, ini yang sebelah kanan saya, itu typing bucket rain gauge. Jenis alat typing bucket rain gauge ini paling jarang digunakan. Kenapa bisa jarang digunakan? Itu pasti ada alasannya dong. Nah, alasannya itu karena alat ini harus dikalibrasikan terhadap intensitas dengan menggunakan alat penakar biasa atau manual. Jadi menurut informasi yang ada di sini itu, alat ini kurang efisien untuk digunakan. Selain itu ada pula alasan lainnya, seperti sulitnya pengukuran laju presipitasi dalam kertas rekaman pada interval pendek saat terjadinya hujan lebat. Setelah kita membahas apa itu alat curah hujan dan apa saja macamnya dan tipe-tipenya, kita akan masuk ke penyebab kesalahan dalam penggunaan alat penakar otomatis. Kesalahan yang akan terjadi saat membaca skala. Lalu kedua, kehilangan air hujan yang tidak terukur akibat percikan air dan akibat angin. Lalu yang terakhir, kemiringan mulut penakar yang mempengaruhi jumlah air yang tertangkap beda 10% kemiringan, menyebabkan 1,5% pengurangan air hujan. Di slide ini terdapat kekurangan dan kelebihan dari alat penakar curah hujan otomatis. Nah, pertama kita akan bahas keuntungan dari pemakaian alat penakar curah hujan otomatis. Itu hujan dapat direkam secara otomatis, seperti yang sudah saya bilang tadi. Lalu hasil rekaman memberikan gambaran terhadap skala intensitas setiap saat. Lalu yang terakhir kelebihannya itu adalah dapat memperkecil kesalahan dalam pembacaan karena dia sudah tertulis otomatis. Lalu kita lanjut untuk membahas kekurangan dari alat tersebut. Nah, alat ini punya dua kekurangan, yaitu biayanya lebih mahal dan kesalahan elektris dan mekanik dapat terjadi. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu slide terakhir. Adanya kriteria pemilihan alat penakar hujan. Di slide ini terdapat 6 kriteria, yaitu apa aja? Pertama, itu atau kualitas alat. Selanjutnya, sebanding dengan alat-alat pengukur hujan yang sudah ada di daerah tersebut atau di daerah yang sama. Lalu biaya pemasangan, kesulitan pemeliharaan alat, kesulitan untuk meninjau alat, dan tidak mudah rusak atau dicuri. Presentasi dan penjelasan dari saya sudah cukup. Untuk kekurangannya dalam saya menjelaskan atau informasi yang saya berikan di sini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.